mengurangi beban selama banjir kemarin. Amin. Sudah berkah Bu ya. Tapi belum tay. Antrian sama kayak di sini. Pak, iya. Bisa kita delegasi. Ya ini tapi Bu, cepat semuanya. Bisa kita satu kasih. Saya ini nih Pak RT ini. Oh, PRT ini. Iya, kan Masya Allah. Angkotnya lagi angkotnya. Minna bawon na niya. Bukan dimakan dulu Minna ya. bawon na tawag. Yang kira saya buat lagi. Bagi Hati Iya, dua. Assalamualaikum Pak. Siap. Semoga Pak Gila dia ke sana. bermanfaat, pasti berguna, Li. Pasti kan Ya, ada. Pak. Iya, ke sana Bi. Nanti saya singgir saya. Kenapa? yang benar itu, Ya, yang benar itu, apalagi ya Le. pasti berguna. Jangan dulu kenal aja. Ya, alhamdulillah barusan Pak Camat menyerahkan bantuan kepada warga Desa Harapan bertempat di Pantai Lampia. Ustaz. Apa itu Sahara pasaduhu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas yusikum ba'da allazi ba'da allazi amiluna Allah. Talamun. Sambung tadi, Pak. Lupa nih Pak Camat. Ya, ini tempatnya di pinggir laut. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita masuki materi ketiga yang akan dibawakan oleh Pak Basri. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Ya, tapi semangat ini Pak Basri ada di anunya. Apalagi Pak Basri supaya semangat orang. Kemudian yang mengisi materi berikutnya Sekretaris Desa Puncak Indah. Sebentar beliau lagi Nanti pulang ada transportnya. Jadi yang tinggal yang dikasih transport. Oke? menggunakan laptop. Jauh, jadi dikasih. Mana Amin. Langsung Pak, mantap itu. Dobol nito Lena no. Iya, Anda Pak. Pak RT. Ini kan ada banjir. Lebih bahkan dari angkotnya itu kerugian itu dong. Siapa mau bagus tukar tempat? Coba RT. Siapa tahu mau pindah ke bantuan? Iya. Ini nama kegiatannya di antara sosialisasi Desa Tangguh Bencana Desa Harapan Alhamdulillah dan lelo. Lampia. Dan yang kemudian mengisi materi keduanya Sekretaris Desa Puncak Indah. Sementara lagi mengisi Kasih ketawa tuh. atau menggunakan alat laptop. Salahnya juga ini lo betul ya. Itu. Apa logi? Kerennya. Apa logi? Di antara peserta yang hadir ini Pak RT, Pak Dusun Lampia, Desa Harapan. Yang penerima bantuan banjir Desa Harapan. Oke, jadi semangat kita semua. Harus ini simulasi sebentar. Ada yang nanti jadi apa nih? Pemeran utama. Iya, nanti ditunjuk. Pak RT nanti berenang, tiba-tiba berenang ada nggak tahu. Datang Pak Babin satu orang. Mau juga kalau kalian tenggelam, kita datang anu. Dia tenggelam. Iya, itu ya. Udah singsan. Kita yang pertama anu tolongku. Alhamdulillah saya juga hadir. Setelah kami makan tadi. Malam dia. Pak RT marah kira sampai malam katanya.
Minimal 3 jam. Sampai pagi nggak apa-apa. Coba misalnya ini jam 2. Yo, yang dia lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rencana kerja. Muhammad Amawas. Nah, ini judulnya. Judul materinya rencana kerja tindak lanjut dari Terima kasih yang kami ucapkan sama ibu ada pemerintah desa Harapan yang telah mengundang kami untuk bisa terlibat dalam hal pembentukan desa ini. Desta. Sedikit koreksi dari Bapak Camat, ya sebenarnya desa Tempat kami yang digunakan juga masih cukup dalam tahap pembentukan bagus, istana. mewah Artinya ditimbang masih yang dalam tahap tempat kami yang sosialisasi. gunakan di sebelah sana. Qadarullah, Ya, sudah sering bincang indah. sangat sederhana. Selisih 1 bulan. Namun tema dan materi yang Kemudian sebenarnya materi desa dipaparkan ini sama. materi yang sejak lama muncul, yang dimana banyak kejadian-kejadian besar tentang kebencanaan yang ada di Republik Indonesia. Yang mungkin kita kenal dulu ada namanya yang sampai memori kita anak-anak tahun 2000-an itu mungkin tidak ingat. 2006 itu ada namanya bencana tsunami. Saya ingat betul karena tanggal 25 itu hari keagamaan agama besar, kemudian tanggal 26 itu ya tsunami. Kemudian tahun berikutnya tanggal 26 juga kalau saya tidak salah itu gempa di Yogyakarta. Beserta Itu yang besar-besar semua. Kemudian beserta pelatihan simulasi tahun dan 2018 ke 19 istana itu kejadian di tidak terlalu banyak Palu. dan tidak terlalu sedikit Itu di semua antaranya kejadian yang yang hadir. luar biasa yang tentunya butuh keahlian, butuh pengetahuan supaya kita ini Yang lakukan bisa kegiatan memitigasi. ini Perlu saya jelaskan bahwa yaitu Desa Harapan mitigasi itu adalah bagaimana Lampia, pencegahan, Kecamatan Malili, Kabupaten Bogor Timur. mengurangi resiko yang besar. Sebenarnya Bapak Ibu semua, mitigasi yang ada di rumah kita ini sebenarnya sudah mulai. Kita sadari maupun kita tidak sadari, sebenarnya sudah ada mitigasi kita. Contoh yang paling utama adalah kita tahu di mana kalau terjadi bencana, kita tahu di mana tempatnya kita keluar kalau terjadi bencana. Pasti lewat pintu. Jelas. Kan tidak begitu bencana, masyarakat saja. Tidak ada. Cuma ada namanya prosedur lari di mana Kak? Jangan sampai pas bencana yang kita ingat ini, banyak itu kejadian. Yang lainnya itu hartanya ketimbang anaknya. Banyak. Tunggu dulu, surat-surat itu lupa. Nah, begitu. Makanya itu kalau bikin rumah, itu tadi yang dikatakan Pak Camat, kalau bikin rumah sih, usahakan itu pintu tak lebar-lebar. Jangan tahu juga ukurannya kayak orang kota. Kecil-kecil, kecil-kecil. Baru keluarga besar. Bisa lewat tak 2. Pas baru lempe di keluar, tidak tahu yang mana keluar duluan. Ini Ada Pak lagi kayak RT, itu. Saya ingat sekali kalau Pak ini kan RT Pak. Desa Ini Harapan, kan dekat-dekat namanya apa Pak kali ya, Amar. Sungai laut. Ya. Orang Ada Timor tamu Leste. yang mau menolong, dan tidak tahu berenang. Terus gini, tolong ternyata Ini juga yang tadinya satu Pak korban Dusun. jadi 2 korban. Dusun Makarti, Nah, mitigasi Desa Harapan, yang paling mudah kalau ada orang yang tergila misalnya, mitigasi yang paling mudah ada apa? warga yang hadir. Mencari pertolongan. Itu mitigasinya sebenarnya. Dulu saya cari pertolongan. Kalau tidak bisa cari pertolongan, maka ada namanya menggunakan kayu, ban, tali, sulit mitigasi. Dan mengukur mitigasi itu kembali ke pribadi. Mampu tidak saya lakukan. Kalau tidak, cari pertolongan. Itu yang paling utama. Nah, sekarang dengan ada pelatihan seperti ini, kita tahu minimal prosedurnya. Selanjutnya, yang saya bahas ini sebenarnya Pemandangannya bagian cukup terakhir bagus. dari ini kan Di bawah sosialisasi. situ tadi Kita kami sosialisasi, nanti mungkin ada makan simulasi. siang. Yang saya bahas ini adalah kita terbuka semua bagaimana
tujuan dari pembentukan hari ini, sosialisasi hari ini. Apa tujuannya bisa dikumpul di sini? Bagi tampil makanya bilang sekdes atau cabut-cabut berus makanya bilang camat atau datang banjir di sini mah mau foto-foto mau karaoke sehingga datang dia lapor ya sekdes menangis miala aku dulu makanya tadi saya tanya anak teman nangis atau bapaknya yang tidak tahan ya itu intinya. Oke, kita lanjut saja. Apa itu RKTR? Pada umumnya dua. Pertama, upaya kegiatan yang dilakukan peserta pembelajaran kita ini, ya, untuk sampai dengan segala kegiatan pembelajaran selesai. Jadi nanti nih, yang tadinya tidak tahu kita tentang bencana minimal ada sedikit. Ya. Sahabat Tomiki juga itu kalau masuk di masjid, yang tadinya tidak pernah kita kenalan berjamaah, oh tetangga bukan ini, nah, kan begitu. Ya, itu namanya RKTR. Hari ini kita tidak tahu namanya itu Destana, tapi setelah pelatihan tahu ini sedikit. Yang mana itu Destana? Siapa-siapa itu Destana? Apa yang dilakukan? Itu. Yang kedua, dokumen perencanaan yang disusun oleh peserta. Sebenarnya hadir ini ada tujuan nanti apa dokumennya itu yang kita bawa setelah dari pelatihan ini ke desa. Minimal dokumennya adalah pengetahuan kita aplikasikan kepada tetangga, kerabat, sahabat tak, anak tak kan di rumah, suami tak kan, yang istrinya kan, yang suaminya datang, atau rekan. Kemudian yang ketiga dari bagian ini adalah dokumen berisi kegiatan implementasi hasil pelatihan. Sebenarnya ada dokumen, yes. Itu dokumen yang keluar itu evaluasinya bertahap. Ini kan tahap evaluasi. Setelah itu dibagi lembarannya, dia tahu atau tidak. Kemudian ada lagi namanya pretest, ada namanya post-test. Tapi ini idealnya begitu sih pelatihan. Tapi ini kita pelatihan bagaimana pelatihan di desa pada umumnya. Yaitu tulang situ. Soalnya dengan berbagai model, ada yang kasih begini kita satu, ada tuh yang ada tuh begini. Ya, begitulah pelatihan di desa, Pak. Ada tuh kata tahu gitu. Ada tuh nggak bikin tali, jangan yang pro Itulah pelatihan. Betul nggak? Itu memangnya pelatihan di desa. Karena kalau di hotel, coba bikin di hotel begini, ada itu. Ada yang merokok, ada yang merokok. Kembali ke model masing-masing. Selama dimengerti, itu nih bagiannya juga. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Kadek dengan Pak Kadek memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi menghadapi potensi ancaman bencana. Saya bilang Pak Camat, adaptasi dan mitigasi. Ada panitia di bawah sedang melakukan peralatan makanan yang kasih tuh dicerin juga sama begitu. Ring 4. Kalau begitu kasih pindahan kantor tak. Ring 4 gue. Seandainya dibagi tuh gue capon kasih. Ring 1 lalu tuh apa? Dua lagi kami ukir ulas tempat kami masih pasti. Ring 4 pun cenggang. Yang kamu cek deh. Ada dua daripada bos. Jadi daripada song jadi yang apa ya? Jadi seperti itu. Jadi adaptasi bagi perusahaan. Kemana saya sebenarnya untuk pelajaran kali semuanya paling karena saya desai. Ya, benar-benar nanti selanjutnya bisa sebagai di paling. Sabar gitu. Karena kita bilang banyak tidak rata. Ya, jadi desa tangguh bencana itu memiliki kemampuan menahan diri untuk potensi ancaman bencana. Saya lihat di sini Pak, bencana Bapak Ibu semua bencana yang paling berpotensi adalah tsunami. Laut itu Pak. Coba kita bayangkan, ketinggian tsunami 4 meter. 4 meter. Ya, belum tetapi di atas permukaan tanah. Itu di atas permukaan laut, kalau di atas tanah berarti di atasnya ini aspal 4 meter ke atas. Potensi ini Pak. Nah sekarang
Bagaimana kalau ada seperti itu misalnya? Maka minimal mitigasinya adalah cari ke tempat ketinggian. Itu kan begitu-begitu saja. Cuma ada namanya jalur evakuasi yang tadi dikatakan sampai kalau penting kita berkolaborasi juga dengan perusahaan. Siapa tahu ya ada dana CSR-nya untuk membuatkan kota mitigasi dan rambu mitigasi. Oke. Ini tujuannya tadi desa bencana, satu melindungi masyarakat, kedua meningkatkan peran serta masyarakat. Tadi hari ini tujuan pertama, tujuan ketiga, tujuan pertama dan kedua terpenuhi. Pertama melindungi masyarakat, kita yang dilindungi. Maksudnya dilindungi, pengetahuan kita ada. Oh bencana itu tidak diminta dan mungkin akan terjadi. Bukan mungkin, pasti akan terjadi. Namanya bencana. Mengapa? Bencana senantiasa mengancam jiwa yang besar, tetapi yang paling pandai adalah mempersiapkan dan menghindari namanya bencana. Mempersiapkan itu tidak harus ada bencana besar kalau ada penanggulangan, tidak. Tetapi bagaimana kita ini sudah ada di kesiapsiagaan untuk mencegah bencana, itu namanya mitigasi. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat. Nanti nih kalau sudah di pelatihan ada namanya PRB, FPRB, Forum Penanggulangan Risiko Bencana, yaitu relawan-relawan yang bisa dibentuk ketika ada bencana banjir. Dia yang berfungsi sebagai relawan di situ. Ada sebagai dapur umumnya, kalau misalnya butuh dikasih makan minum, ada sebagai dapur umum, ada yang mendirikan tenda, shelter, ada yang berfungsi sebagai penunjuk jalan. Karena kan banyak itu Pak. Contoh kasus kemarin tahun 2018 terakhir saya bertugas, tahun 2017 terakhir saya bertugas di PNI. Ya, tahun 2018 kita terjadi gempa likuifaksi di Palu. Teman-teman bercerita, mereka itu hampir setiap saat tiba di Pitobo di sana, hampir setiap dia melangkah di situ, semua puing-puing bekas dari likuifaksi itu berpindah tempat. Yang misalnya tempatnya tadi misalnya Joshua mau pindah ke sini. Nah, itu kan berpindah arah nih. Nah, dibutuhkan itu orang di situ keterangannya. Pak, berapa anggota keluarga yang kita sudah temukan? Dari 5, 2 aja yang saya temukan, berarti 3 hilang. Di mana kondisi terakhir? Di sini. Itu yang diperlukan itu, supaya bisa identifikasi. Itu namanya asesmen sebenarnya. Ada pelatihannya itu asesmen. Tadi saya tanya Musikdes, mau kita lama atau mungkin sebentar? Kira-kira sedikit. Yang sesuaikan itu saja. Ini sebenarnya lembar asesmen sudah bikin. Ini kurang lebih 1 jam. Pasti mengantuk karena mengisi data. Ya, mengisi data. Ini penting, mengapa? Karena lembar asesmen itu jangan seperti waktu saya masih bertugas di PMI. Saya bertugas di PMI itu Markas. Kebetulan saudara Eva, saudari Eva sama saya pelatihan PMI. Ya. Beliau relawan, saya juga relawan. Ya. Itu di kejadian bencana banjir di Ampona di Kalina, meluap sungai Kalina, curhat itu orang. Wah saya Pak, rugi sekali Kak, bukan rugi. Saya Pak merasa bersedih Kak, berduka Kak. Kenapa bisa? Anu Pak, 5 jiwa hilang. Berarti meninggal. Wah iya Pak, saya sedih ini. Pas bahas kerugian, kerugian 5 jiwa hilang. Ternyata yang dia hitung bebeknya hanyut. Bebekku hanyut 5, masih kecil-kecil lagi. Awal saya bilang, bukan yang begitu dilaporkan. Yang dilaporkan itu jiwa itu manusia. Serius kami mencatat ini 5 jiwa. Pas dia bilang hilang, wah ternyata bebeknya hilang. Nah, coba. Ini pentingnya laporan. Saya tanya ke Ibu Sekdes, ada Pak RT? Ada Pak Dusun? Ada. Oh, bagus nih. Ada di Intel tak?
bukan Indomie telur, bukan. Ya. Intel itu cari-cari. Setelah itu menjadi reserse. Reserse itu apa? Penyidik. Dia menyelidiki. Dia bertanya, korban bencana alam kayak tadi ya, bencana alam, banjir. Oke. Konflik tidak, kecelakaan tidak, bencana alam. Oke. Tanggal berapa? Nah, misalnya tanggal 2. Waktunya kapan? Provinsi apa? Sekarang informasi umum, ada yang meninggal? Tidak ada. Luka berat? Tidak ada. Luka ringan? Ada. Luka ringan ini yang dilaporkan, diteruskan kemana? Minimal pos Yandu atau pos 2. Penanganan terdekat. Kalau bisa di puskesmas, kenapa tidak? Nah, itu yang penting. Setelah itu ada pengungsi. Ada kasihan. 2 rumah, tetapi 10 kakak. 1 rumah 5 kakak. Misalnya, karena masing-masing anaknya berkeluarga semua, belum punya rumah. Nah, jadi 5 kakak 10 orang misalnya. Nah, dilaporkan pengungsi 10 orang. Dilaporkan. Apa tujuan pelaporan ini? 1, BBS itu sekarang bantuan. Mau dikasih bantuan tidak ditahu apa kebutuhannya. Sehingga magaramban nih dia. Gare, rumahnya culi, ketemu bisa dia. Ada tuh sana 1 rumahnya, culi. Ada tuh rumahnya. Banyak cabangnya. Banyak. Akhirnya muncul kata-kata gare. Pas turun BBBD, berapa aja sebenarnya musik des? Tidak tahu nih juga, nah itu tuh dia kasih kan. Kalau ada ini kan, ada. Lama ini Pak, kalau mungkin bahas, tapi oke, saya percepat-cepat sedikit. Setelah itu, ke lokasi bencana, bisakah diakses? Bisa. Jembatan rusak? Tidak. Jalan rusak? Tidak. Kendaraan umum ke sana? Ada. Oh, berarti transportasi lancar. Kalau putus jembatan kayak kemarin di Palopok, misalnya bencana nih di Masamba, putus jembatan, kita ambil contoh saya Masamba ya, putus jembatan akan dilaporkan, putus jembatan atau yang listrik padam, jaringan telepon padam, otomatis telepon yang berfungsi di sana telepon satelit, langsung satelit atau pakai hati orang. Jadi kenapa harus dilaporkan seperti itu? Karena banyak orang yang bukan di lokasi bencana jadi korban. Mau kita tahu? Banyak orang yang bukan di lokasi bencana tapi jadi korban. Korban berita, hoax. Yang tadinya tidak ada kena serangan jantung, kan ada serangan jantung. Bagaimana mengatur? Wih, udah betul dikasih saya itu. Itu dijual di sana itu, padahal baik-baik dia itu sebenarnya. Nah, saya bunyi ini tidak pernah tembus-tembus. Itu nih, weh jangkit di sana, weh banyak amat coba. Itu nih pentingnya namanya asesmen laporan. Kemudian, saya singgung lagi sedikit masalah sarana umum. Ada listrik? Ada. Kita ambil contoh saya di sini ya, banjir kemarin. Berapa kakak? Berapa rumah misalnya? 2 rumah. 2 rumah. Pada saat banjir listrik padam? Tidak. Berarti penerangan berfungsi. Atau dia bisa terpakai secara layak penerangannya. Kemudian aliran air bagaimana? Karena banjir nih. Akses air bersih ada? Kalau tidak ada akses air bersih, maka yang turun harus dilaporkan minimal PDAM atau dinas sosial untuk membawa tangkinya. Begitu caranya. Nah, kayak kejadian kemarin di desa ujung sana, saya bisa sebutkan di sana. Pusing orang. Semua berseliweran dengan sos. Pemerintah tidak ada ini, air bersihnya ini. Akhirnya apa? Tidak bisa terlaksana. Karena kenapa? Tidak ada lembar evaluasinya, asesmennya. Coba Pak ada lembar asesmennya, kita kasih masuk misalnya di PDAM, tidak ada air bersih sana. Apa dasar laporan tak? Laporan dari masyarakat 10 kakak di ujung di RT ini, di dusun ini, desa ini tidak ada air bersih, otomatis turun tangki. Karena ada kesimpulan. Kemudian sekolah, misalnya banjir nih, sekolah terdampak atau tidak?
Oh tidak, otomatis sekolah bisa dijadikan shelter atau tempat hunian sementara. Misalnya. Kemudian rumah ibadah, karena kan begini Pak, rata-rata itu dijadikan dia tempat pengungsian. Pertama adalah fasilitas umum, yang kedua adalah punya bangunan yang luas, dan yang ketiga adalah dijangkau masyarakat. Dan biasanya sekolah yang paling mudah, fasilitas umum dalam hal ini rumah ibadah, masjid, gereja paling mudah. Kenapa? Rata-rata yang seperti begitu ada di tengah-tengah masyarakat. Itu pertama. Ya. Selanjutnya, apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dilakukan itu harus kita laporkan. Yang sudah dilakukan pendataan. Apa yang belum dilakukan, tulisnya bantuan ini. Itulah yang dilaporkan kepada BPBD, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penanggung jawab untuk titik koordinasi di daerah masalah bencana. Begitu. Tapi banyak kalau terjadi bencana, mohon maaf ini, penyakit masyarakat kalau terjadi bencana, utamanya masyarakat yang tanda kutip ya kurang pemahamannya, yang disalahkan pertama siapa? Pemerintah yang paling dekat dengan dirinya. Kalau kepala dusunnya, nah apa bang kerja kepala dusun? Muncul Pak Desa, ini Pak Desa datang banjir ke sini. Coba. Ada lagi kesempat camat, camat datang banjir bantuan. Padahal yang dilakukan sebenarnya masyarakat data dulu dengan cara melaporkan. Nanti punya tugas bagian terbawa kan ke titik koordinasi. Di mana itu? BPBD. BPBD yang menginstruksikan. Kalau setiap terjadi bencana Pak, saya betul-betul saya sudah jadi saksi. Kalau BPBD sudah melakukan keluar resume namanya laporan, asesmen dari pemerintah desa, dia langsung tinggal teruskan. Kekurangan air bersih maka diturunkan PDAM dengan dinas sosial. Tidak ada boleh menolak. Karena pimpinan tertinggi titik koordinasi di suatu daerah tentang kebencanaan adalah BPBD. Makanya sebenarnya itu kepala BPBD itu adalah bupati. Tetapi yang pimpin di sini itu kepala badan, tapi dia adalah pelaksana tugas. Begitu di mekanismenya. Makanya saya katakan ketika ada bencana itu Pak, tabe Bapak Ibu semua jangan lupa itu masalah pendataan tadi. Itu utama. Karena dari pendataan itu pengambil kebijakan orang tahu oh ini yang dibutuhkan. Contoh kejadian banjir. Banjir otomatis kan air besar nih. Dikasih selimut, dikasih juga tempat tidur, dikasih juga beras, tetapi tidak ada tenda. Kira-kira bagaimana tindakan Anda? Menerima dengan pasrah atau tetap diterima atau dengan pertimbangan lain? Pasti semua di pemikiran tak menerima saja. Tapi ingat, apapun yang kita terima ini kita harus kembali jabarkan. Ini yang saya terima ini pemanfaatannya bagaimana? Itu fungsinya sebenarnya pelaporan. Oh kurang di tenda pengungsian, otomatis yang datang harus terpal dulu supaya ada tenda pengungsian. Oh kurang makanan bersih, otomatis sembako turun. Sarimi, karena di Sarimi ini ada semua 9 bahan pokok. Iya, ada minyaknya, atau ini kecapnya, ada tomi lopoknya. Iya. Tadi saya Indomie, cocok tak bersih 9 bahan pokok ini. Coba ya Pak, di teman itu Pak pasti pertama itu Indomie. Karena ada sumbang di situ. Ya, ini adalah makanan sementara. Kalau dia sudah terbentuk dapur umum, maka turun itu kebutuhan sesuai dengan penyuplai gizi. Ya, diukur mie orang makanan sementara. Ya. Nah, banyak kejadian-kejadian kita yang sebenarnya bukan, mohon maaf ini, banyak yang bukan sesuai dengan kebencanaannya, bukan sesuai dengan bencananya.
Contoh lagi, misalnya nih banjir bandang besar, dikasih tadi selimut, pakaian. Paling utama dulu itu kalau seperti begitu adalah air bersih, itu yang utama. Karena penyuplai itu kan minum. Oke minum bagaimana kalau kotor? Coba. Nah ini yang saya maksud Pak. Harus lengkap kata apa? Ya. Dan saya kasih puskesmas dan nonton puskesmas di sini. Terlatih juga dia. Nah kan tadi Pak Camat bisa menjadi kepala desa, wah sangat boleh. Selanjutnya meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis pengurangan risiko bencana hari ini. Ya, meningkatkan kapasitas pemerintah sama pemerintah desa. Karena ada namanya Destana. Yang tadinya tidak mengenal bagaimana itu tapu bencana, alhamdulillah, ya paham sedikit. Yang terakhir meningkatkan kerjasama para pemangku kepentingan dalam PRB. PRB itu pengurangan risiko bencana. Jadi Puskesmas sudah ada miliknya dengan BPBD, Puskesmas linknya dengan camat, Puskesmas lingkungannya dengan kepala puskesmas. Ya, kan begitu semua. Ada namanya PRB. Saya langsung saja. Prinsip desa tangguh bencana. Bencana adalah urusan bersama. Yang kedua berbasis pengurangan risiko bencana, pemulihan hak masyarakat menjadi pelaku utama. Intinya hari ini adalah bencana adalah urusan bersama. Kalau bencana Pak, tapi kita syukur-syukur di daerah Luwu Timur Pak, terus terang. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi tahun 98 itu. Saya jadi saksi hidup 98 dengan tahun 2001 itu. Saya saksi hidup ketika Sakbang berperang dengan orang apa itu sih? Sakbang di sana Pak, mohon maaf, waktu kami lewat di situ ada dulu mobilnya sampai nih Kepalopo saya ditahan itu mobil Pak. Kejam-kejamnya itu di Sabang. Karena kenapa? Naik itu orang memeriksa. Mana di sini yang orangnya ini, mana orang ini? Baik. Tertahan kami di masih Polsek Masamba itu. Tertahan di situ. Akhirnya digiring sama Brimob.